Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dijawab. Ini salamnya sudah ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Dandi sudah menjawab. Nah, hari ini kita akan review PKN. Tadi sudah mengerjakan soalnya? Oke, kalau sudah mengerjakan, kita akan bahas. Nanti kalau ada cukup waktunya, kita akan main quiz gitu ya. Oke, langsung saja kita buka. Sebentar. Ya, sudah ada permisi share screen ya. Loh, tadi sudah baca basmalah belum kita? Sudah kayaknya. Belum. Bentar. Belum. Oke, sebelumnya kita bentar. Nah, let's have basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Mas Diman datang sama Mbak Dian. Keributan dimulai. Loh, sudah dari tadi. Oke, kita bahas ya yang kalian kerjakan tadi. Ada permisi share screen lagi. Tadi belum siap. Loh, mana nih? Nah, ini dia. Screen Zoom kita. Ya, jangan lupa nama, kemudian kelasnya jangan keliru, kemudian nomor absennya sudah pakai 26 ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah apa? Dasar negaranya apa, Nak? Pancasila. Pancasila. Oke. Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika? Ada jawaban lain lagi mungkin? Garuda. Apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Nah, coba. Dasar negara itu Pancasila. Kalau burung Garuda Iya, benar. apa? Loh, ini ABC-nya apa ya? Kalian yang penting jawab ininya ya. Jawabannya aja. Abaikan ABCD-nya ya. Apa ini? Pancasila. Kalau burung Garuda itu apa? Burung Garuda itu apa, Nak? Halo, burung Garuda itu apa? Kalau burung Garuda itu lambang negara kita ya. Jadi kalau burung Garuda itu lambangnya, kalau Pancasila itu dasarnya, kemudian kalau Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan. Semboyan itu apa? Semboyan itu apa ya? Kata pemersatu. Nah, semboyannya itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu ya. Tetapi tetap satu juga. Nah, jadi jawabannya adalah dasar Pancasila. negara kita adalah Pancasila. Benar. Ya. Kemudian nomor berikutnya, bawahnya. Istilah Pancasila terdapat dalam kitab apa? Kitab apa? Sutosama. Iya, kitab Sutosama. Sutosama, benar. Apa ya? Jadi, ya, Sutosama. Pancasila itu dari kitab Sutosama. Ini yang mengarang manusia. Namanya siapa? Empu? Empu? Masih ingat? Empu? Tantular. Empu Tantular. Ya. Kalau Mahabharata, Bharatayuda ini nama kisah itu ya, cerita dari India. Nama kisah India, yang tentang kereta kuda bisa terbang menggunakan energi petir. Mahabharata. Kalau
Mahabharata itu bercerita tentang Pandawa. Kalau Baratayuda, salah. Benar deh. Mahabharata itu cerita tentang Pandawa. Baratayuda itu perangnya. Yang satu itu nomor 6. Sebenarnya Mahabharata itu ceritanya tentang kereta kuda yang bisa terbang, pakai sayap, bertenaga petir. Oh iya. Mahabharata itu ini ya, tentang cerita pewayangan. Lanjut sini nah. Kitab tersebut merupakan karangan dari siapa? MPU Tantular. Siapa? Iya, Empu Tantular. Yang diabadikan dalam museum ya. Kalau di Surabaya ada namanya Museum Tantular. Depannya kebun binatang. Oke. Kemudian ya, Empu ini pengarang kitab. Kemudian arti kata Pancasila, apa artinya? Panca itu apa? Panca itu apa? Ada yang tahu? Panca itu prinsip. 5. Prinsip. Nah, kalau prinsip itu sila. Jadi panca itu dalam bahasa Sanskerta artinya 5. Jadi ada eka, dwi, tri, catur, panca, sat, sapto. 8 itu apa ya? Sat, sapto. Yang 9 nawa doso. Yang 8 sudah lupa ya. Jadi eka, kalau kalian pernah dengar teman atau nama, mungkin nama orang tua kalian ada eka, dwi, tri, catur, ponco. Nah, eka itu bahasa Sanskerta. Iya. Eka juga ada. Oh iya, Gus Eka juga ada. Jadi eka itu artinya 1. Dwi artinya 2, tri itu 3, catur 4, panca 5. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip. Jadi sila itu artinya prinsip. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? 5 ya. Oke. Ya. Kemudian lanjut lagi. Kalau suaranya sudah kurang jelas atau terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Kemudian berikutnya. Sila Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini lambangnya apa? Pak Banteng. Kepala banteng. Kalau rantai emas sila keberapa? Rantai itu sila ke-2. Pintar. Kalau pohon beringin? Beringin 3. Sila ke-3. Kalau padi dan kapas? Sila ke-5. Ya, sila ke-5. Nah, simbol berikut melambangkan sila Pancasila. Sila keberapa nih? Bintang emas. Halo, bintang emas? Bintang emas tuh ke-1. Iya, sila pertama. Nah, kemudian simbol berikut melambangkan sila keberapa nih? Pohon beringin. Pohon beringin. Sila keberapa? 3. Ya, ketiga. Lanjut. Simbol sila ke-5 adalah padi dan kapas. Melambangkan apa? Jadi, setiap lambang itu ada artinya. Apa nak? Kebutuhan makanan dan pakaian. Kenapa kok kebutuhan makanan dan pakaian? Karena padi makanan, terus kapas pakaian. Oke, terima kasih Mas Paya. Jadi bahan pokok orang Indonesia itu padi. Yang kalau kita makan jadi beras dimasak jadi nasi gitu ya. Namanya beda-beda. Kalau di pohon namanya padi, kalau sudah diunduh namanya beras, kalau sudah dimasak namanya nasi gitu ya. Nah, kemudian pakaian. Kenapa? Jadi kapas itu adalah bahan baku dari pakaian kita. Kapas, jadi pohonnya kayak pohon semak-semak gitu, kemudian nanti kayak ada kapasnya, kemudian dipintal jadi benang, habis benang jadi kain, kain digunting-gunting jadi baju. Gitu. Nah, kemudian kalau hak dan kewajiban itu ada di sila keberapa? Hak dan kewajiban. Dilambangkan apa? Apa ya? Apa tadi? Apa tadi? Hak dan kewajiban. Nggak ada ya? Kalau
dan kewajiban nggak ada. Itu lebih kepada permusyawaratan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan itu sila kedua, yaitu apa? Jadi kalau kalian amati rantai emas di sila kedua itu ada kotak sama lingkaran. Nah, itu dilambangkan persatuan antara laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk menjaga kemanusiaan yang adil dan beradil. Jadi saling menopang gitu ya. Jadi rantai emas itu berarti laki-laki dan perempuan dilambangkan dengan kotak, simbol kotak dan simbol lingkaran. Gitu. Nah ini dia nomor 12 simbol berikut melambangkan sila keberapa nak? Kedua. Iya kedua. Kedua ini jadi kalau kalian amati ya itu lingkaran sama kotak. Gitu. Nah, kemudian ini dijawab dulu nanti. Nah, nomor ini contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Halo. Bermain bersama teman. Salah ya? Bermain bersama teman dari suku lain. Ini sila ketiga. Ya? Yang C ini sila ketiga. Tidak mengikuti ibadah umat lain. Iya, tidak mengikuti ibadah umat lain. Jadi kita boleh menghormati umat lain. Umat lain itu dengan cara apa? Mempersilahkan mereka melakukan ibadahnya. Tapi tidak boleh mengikuti ibadahnya seperti itu. Misalkan teman kita Islam, teman kita Kristen gitu ya. Nah, ketika hari Minggu mereka ke gereja untuk apa? Untuk apa itu namanya? Untuk misa gitu ya. Untuk mengikuti ibadah. Maka kita mempersilahkan dengan cara apa? Menghormati aja, silahkan beribadah. Terus ketika kita yang beragama Islam, kalau yang namanya sholat Jumat laki-laki itu kan wajib ya. Kalau nggak melakukan pun itu nggak dibilang dalil, kita bisa dikatakan keluar gitu, atau murtad gitu. Maka dari itu ketika hari Jumat pun mereka mengizinkan kita, oh ya waktunya sholat Jumat, silakan untuk yang laki-laki beragama Muslim silakan melakukan sholat Jumat. Oleh karena itu di instansi atau di kantor-kantor atau di tempat perjualbelian gitu ya, ketika hari Jumat itu waktu istirahatnya lebih panjang daripada hari Senin sampai hari Kamis. Karena apa? Itu tadi silakan umat Islam untuk menjalankan ibadahnya sholat Jumat. Itu namanya apa? Namanya mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian menolong teman yang terjatuh. Ini sila keberapa? Contoh sila keberapa? Kedua. Ya, pintar. Memanusiakan manusia. Itu apa? Ya, kita melakukan adab sebagai manusia. Kalau ada temannya yang jatuh, bukan malah diketawain, tapi apa? Ya ditolong. Gimana? Misalkan ada teman jatuh pakai sepeda, ya kita bantu berdirikan orangnya, meminggirkan sepedanya gitu ya. Kan kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, misalkan ya, ada orang yang jatuh gitu. Kadang-kadang itu ada yang nggak tahu ya, dia itu bukannya nolong, ada ini kejadian malah dia yang ngerekam gitu. Itu menurut saya agak-agak terjadi pergeseran. Kalau dulu itu ada orang jatuh itu langsung dibantu. Nah, sekarang ini ada beberapa yang membantu, tapi ada juga yang dia sibuk untuk menunjukkan oh ini ada kejadian. Itu saya rasa ya semoga diberikan hidayah. Ya viral gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kemudian lanjut yang ini tadi kalau bermain bersama dengan teman yang berasal dari suku lain. Nah kalau di Surabaya ini alhamdulillah ada beberapa suku gitu ya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Sunda, kemudian ada Tengger dan sebagainya. Dan itu bermain bersama tanpa memilih, aku main sama kamu aja yang sama-sama dari suku ini. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Ya kita kalau bermain bersama. Tapi juga yang tidak boleh adalah mengejek dari suku lain. Kamu suku ini loh kayak gini. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Kemudian bermusyawarah untuk menentukan kostum. Nah misalkan tampilan proyek kemarin yang proyek 1 ya.
Oh, ini dari Hanoi, Papua. Ini yang dari apa tuh? Dari Jawa. Sebenarnya kemarinnya menentukan. Nah, bermusyawarah ini adalah mengamalkan sila keempat. Jadi sila keempat itu isinya musyawarah. Musyawarah itu apa sih? Musyawarah itu mendengarkan pendapat dan memutuskan. Kemudian berikutnya, berarti ini jawabannya apa tadi? Nomor 13. Halo? Mbak, Mas? Nih, kalian nggak tidur kan? Kok sedang ngomong sendiri sih? Halo? Jadi 13 jawabannya apa tadi? Ustazah sudah ngomong banyak, ternyata kalian, yang mana? Ustazah cubit dari sini. Apa? Halo? Apa ini jawabannya? Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Tadi sudah dijawab. Coba dijawab lagi apa nak? Halo? Mas? Mbak? Saya curiga kalau nggak ada kameranya gini tuh. Terus. Bentar. Ini loh, Mas Bima, Mbak Kaila, Mas Dendi. Halo, Mas Kafi. Nah, Mbak Iklima, Mbak Maira, Mbak Kiani, Mbak Nisa, Mbak Hanin. Dengar suara Ustazah? Mas Raka, Mas Nafisa, Mas Ega. Dengar. Coba Ustazah tadi tanya. Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu apa jawabannya nomor 13? Nomor 13 jawabannya apa? Nomor 13 jawabannya apa? Hai Mbak Farza. Apa Bim? Nomor 13 Bim? Mbak Bian, nomor 13 jawabannya apa? Senyum-senyum aja. Jawabannya apa? Ustazah berhenti di sini nih. Nanti nggak dilanjutkan lagi nih. Apa jawabannya? Mas Kafi. Loh, kalian udah baca belum? Apa Mbak Bian? Tidak mengikuti ibadah umat lain. Iya, terima kasih Mbak Bian. Lanjut sekarang nomor 14. Memberikan bantuan dana kepada korban bencana alam, termasuk salah satu contoh penerapan sila keberapa? Ayo tadi yang memanusiakan manusia, membantu orang lain. Sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Mas Kafi. Lanjut sekarang nomor 15. Nah ini dia. Sikap yang sesuai dengan sila yang dilambangkan oleh simbol berikut. Kepala banteng ini. Apa ini nak? Percaya dan mengakui Tuhan, hidup sederhana, menjunjung tinggi persatuan bangsa, menghormati usul teman lain. Ayo apa tadi? Sila keempat itu tentang musyawarah. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kalau persatuan bangsa itu sila ketiga Mas Bima. Coba, yang mana? Dijawab. Yang mana Mbak Farza? Loh. Yang jawab Mbak Farza. Yang mana nak? Kalau tentang sila keempat itu tentang musyawarah. Itu apa? Tentang menghormati usul teman lain. Jadi ketika kita belajar kelompok gitu ya, kita menghormati, kita mendengarkan pendapat teman. Misalkan kita mau milih nama kelompok nih. Dulu kan ada kelompok apa tuh? Ada Honai, ada ada kok hafalnya itu sih Joglo, ada apa satunya Honai apa ya? Saya kok lupa. Apa Mbak satunya Honai? Halo, penduduknya yang satunya kelompoknya Mbak Bian ya Honai itu. Yang satunya apa ya? Kelompoknya Haidar apa? Saya kok lupa sih. Ayo, kalian masih ingat gak kelompok kalian sendiri? Jangan-jangan kalian juga lupa. Kalian lupa lah apalagi Ustazah. Ya gimana? Oke ya, jadi
sikap yang sesuai dengan sila yang dilambangkan oleh sila keempat adalah tentang musyawarah, yaitu salah satunya menghormati usul teman yang lain. Jadi ketika teman, oh ini aja namanya rumah padang misalkan, aku mau rumah gadang, aku mau rumah-rumahan, nah gitu, nah itu didengarkan. Kemudian nanti diambil salah satu dari suara terbanyak. Oh ya udah rumah gadang, nah, gitu ya. Lanjut. Sekarang Hasan senang sekali memakai baju batik. Ia sangat bangga dengan baju khas Indonesia ini. Sikap Hasan merupakan perwujudan sila keberapa nih yang bangga dengan Indonesia? Sila keberapa? Ini itu kemarin ya, desainnya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dipakai sama orang Korea loh. Ada yang tahu nggak orang Koreanya siapa? Saya nggak kenal. Pokoknya artis Korea gitu. Dan itu viral. Wah, orang Korea aja pakai batik lah kamu. Nah, jadi memangnya kayak gitu. Nah, apa ini jadinya? Senang sekali pakai baju batik. Berarti apa? Tentang apa ini? Tentang persatuan Indonesia gitu. Jadi kalau tentang batik, tentang kebudayaan, tentang persatuan itu mengarah ke sila persatuan Indonesia. Tapi kalau tentang menghormati usul teman, mengambil musyawarah, memilih ketua kelas, nah itu sila keempat gitu ya. Tapi kalau berkaitan sama agama, tentang menghormati ajaran agama lain atau mempersilahkan teman untuk beribadah, itu sila pertama. Gitu. Kalau yang membantu korban bencana alam, itu sila kedua. Ya. Berikutnya, sikap yang sesuai dengan sila yang dilambangkan oleh simbol berikut. Padi dan kapas, sila berapa? Sila berapa? Ayo, padi dan kapas. Sila keberapa? 2. 5. Sila ke Iya. Sila kelima, berarti apa ini? Sikap yang sesuai dengan sila yang dilambangkan oleh simbol berikut. Cinta budaya, itu sila ketiga. Adil dengan tidak memilih-milih teman. Menghargai pendapat orang lain, sila keempat. Ini berapa ini? menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain itu sila keempat. Nah, antara A sama C. Antara Judulnya itu apa? C. Keadilan sosial, iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memperlakukan secara adil gitu ya. Misalkan kalian nanti jadi HRD atau jadi bagian personalia tentang perusahaan besar gitu ya. Nah, kemudian ada 2 orang yang berbeda suku. Satu sukunya sama dengan kamu, satu sukunya yang lain. Nah, kemudian kamu harus objektif. Objektif itu apa? Harus adil. Kalau misalkan kemampuannya yang bagus dari suku lain, ya kamu harus milih dari suku lain ini. Nggak boleh, dia dari suku lain, walaupun ini yang satu suku sama aku nggak terlalu bagus, aku pilih ini aja. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi ya yang sportif. Jadi yang harus milih yang kalau misalkan yang lain suku itu lebih bagus, ya itu yang dipakai. Misalkan kayak gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Kemudian nomor 18, belajar kelompok dan menampilan gerak dan lagu daerah di proyek 1 merupakan bentuk penerapan sila yang berbunyi. Nah, belajar kelompok, memutuskan mau pakai baju apa, namanya apa, ini yang kenapa. Nah, itu sila keberapa? Sila apa? Sila keberapa? Yang mengambil keputusan. Sila keberapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena apa? Itu tadi Mas Kafi menentukan mau nyanyi apa, bajunya gimana. Nah, itu kan kita musyawarah dulu ya. Nama kelompoknya, kemudian lagu yang mau dipilih apa, bajunya bagaimana. Nah, itu semuanya lewat musyawaratan. Nah, begitu. Oke, itu sekarang kita akan membahas ini. Nah, masih ingat nggak nih? Modul 1 nih.
Modul 1. Loh, kok ada yang coret-coret? Ya, mohon maaf ya yang coret-coret ini. Dihapus dulu nah. Nggak bisa sih. Oke, lanjut sini ya. Nah, coba. Sekarang kita bahas sebentar yang tadi sudah ada di soal-soal. Pancasila merupakan istilah yang tercantum dalam Kitab Soma karangan Empu Tantula. Panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip atau dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan landasan utama negara Indonesia dalam setiap bidang kehidupan. Dan Pancasila ini semuanya tercantum di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi, lo kok bisa? Iya, misalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Misalkan kayak gitu ya. Nah, yang lainnya ini dari surat-surat yang panjang-panjang ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ada yang sudah hafal Pancasila atau malah belum hafal Pancasila? Yang viral itu ketuhanan yang Maha Esa, kehutanan. Pernah lihat? Astagfirullah ya nak. Jangan ya, kehutanan dulu, kehutanan bolak-balik kehutanan gitu ya. Nah, kemudian ini penerapan sila Pancasila tadi, bertakwa kepada Allah, menghargai agama lain dengan tidak mengolok-olok. Kalau misalkan ada yang bertanya tentang agama kita, tapi kita lihat pertanyaannya itu untuk mengolok-olok atau dia memang benar-benar bertanya. Kalau dia benar-benar bertanya, kita wajib untuk menjawab. Tapi kalau dia hanya berniat untuk mengolok-olok, lebih baik kita tinggalkan saja. Gitu. Nah, kenapa? Iya, karena kalau dia ngolok-ngolok, nanti kita balas ngolok-ngolok, dia akan lebih kejam lagi untuk ngolok-ngolok agama kita. Dan itu kita tinggalkan aja, nggak penting. Tapi kalau dia misalkan bertanya, kenapa kok Islam itu, umat Islam menyembah Ka'bah misalnya, loh, orang Islam nggak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya sebagai apa? Untuk acuan saja supaya apa? Semua umat di dunia ini menghadap ke satu titik. Dan itu bukan berarti menyembah Ka'bah, tapi apa? Menyembah Allah tapi dengan acuan satu arah saja seperti itu. Gitu ya. Ya, lain kali kita cerita itu ya. Kemudian tidak mengikuti ibadah umat lain. Menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Jadi ketika kita misalkan tetangga kita sedang kebaktian atau gereja yang dekat rumah kita itu sedang ada acara, ya kita jangan nyetel TV atau radio banter-banter gitu ya. Sebagai apa? Sebagai penghormatan kita kepada mereka. Pun mereka ketika di rumah kita ada pengajian atau ada tahlilan atau ada apa, saudara kita atau tetangga kita yang beragama lain itu malah lebih menghormati gitu. Oh iya, silahkan melakukan peribadatan gitu. Karena di depan rumahnya ustadzah pun itu beragama lain, tapi ya kita saling menghormati. Kalau di sana ada acara ya kita menghormati dengan cara apa ya? Mungkin memberikan tempat atau nyetel radio atau TV-nya nggak terlalu keras supaya tidak mengganggu jalan peribadahan mereka. Gitu, ya. Kemudian sila kemanusiaan yang dalam beradab tadi ya, membagi uang saku dengan teman yang mungkin nggak bawa uang saku gitu, meminjami pensil, menyumbang obat, makanan ke korban bencana alam, menolong teman yang terjatuh. Nah, waktunya masih berapa menit lagi nih? Oh, 8 menit. Oke. Kemudian persatuan Indonesia. Bermain bersama dari teman yang berasal dari suku lain tadi ya, tidak membeda-bedakan. Aku satu suku sama kamu nggak usah, nah gitu nggak boleh. Yang boleh ya kita sama-sama main. Kayak Diva dan teman-temannya itu kan berbagai suku ya, ada suku
Betawi, ada suku dari Papua itu ya. Kalau kalian pernah lihat Diva ya. Nah, jadi Diva itu salah satu kartun yang dia tuh menceritakan ini loh, anak-anak Indonesia tuh walaupun beda-beda suku tapi tetap bersatu. Ada yang dari Bali, dari Papua, dari Ambon itu ya. Bangga dengan budaya kita. Jadi Indonesia itu terkenalnya satu, orangnya ramah, dua, kebudayaannya sangat beragam dan itu beda-beda tempat, beda budaya, beda bahasa dan beda pakaiannya, Masya Allah. Ya, keren. Kemudian penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini tentang musyawarah, menghormati usul teman, memilih ketua kelas. Kemudian ibu bertanya, masak apa hari ini? Nah, itu termasuk apa? Musyawarah itu ya. Oh, aku mau dimasakan sayur bayam, misalkan gitu. Kemudian keadilan sosial. Nah, ini menghargai karya orang lain, bergotong royong, bersikap adil dan hidup sederhana. Selesai sudah. Nah, sekarang Ustazah ngomongnya banyak. Iya loh, dari tadi saya nggak berhenti. Sekarang gantian kalian mengerjakan kuis. Ustazah buka dulu. Silakan kalian buka di e-learning. Bentar ya. Kalian buka di e-learning. Loh, mana ini e-learningnya Ustazah? Oh. Oh, gini. Bentar ya, Nak. Coba kalian buka di e-learning. Kan tadi kalian sudah mengerjakan ini yang soal pertama. Sekarang silahkan kalian mengerjakan kuis. Bentar, jangan dibuka dulu. Masih bisa ada kunci. Bentar, masih bisa ada kunci. Bisa ada buka dulu kuncinya. Bisa ada nanti dulu. Masih muter di sini. Bentar ya, Nak. Nah. Ya. Nah, kan oke. Oke, keluar dari PKN-nya dulu ya. Saya buka dulu. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan kuisnya yang ada di e-learning. Kesulitan nggak? Bisa buka kuis ini PKN-nya? Bisa nggak? Nah, sekarang coba kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan ya kuisnya. Bisa buka belum? Nggak bisa, Ustazah. Oh, nggak bisa. Bentar. Sabar dulu ya. Ustazah taruh di sini aja. Ustazah taruh di chat. Sini. Oke. Nah, coba silakan dikerjakan. Di chat ya. Waktunya 2 menit. Ya, 2 menit. Ya, silakan dikerjakan. 1, 2, 3. Oh. Bisa? Ya. Ada yang bisa membukanya? Sudah bisa? Ini pasti seru. Loh, lah ya, silakan dikerjakan kalau seru. Masih belum bisa. Yang di chat sudah bisa, coba di chat. Di chatnya ini loh. Iya, tadi aku ada yang ada di chat. saja tapi gak muncul. Aku bisa, aku bisa. Ya, dicoba lagi, Nak, dicoba lagi. Aku bisa masuk. Ya, kalau sudah bisa masuk dikerjakan. Oh, minta sign in.
Nggak bisa, Ustazah. Sing-innya itu kan di bawahnya kan ada tulisan lanjut. Itu ketika lanjut terus setelah itu kan nanti ditanya. Itu nama Gmail-nya yang ditanya. Ya udah, kita kerjakan sama-sama aja. Di sini saya udah bukakan ya. Tapi bukakan ya. udah ada, nggak diklik tapi minta password, aku nggak tahu. Oh gitu, ya udah. Ini aja. Passwordnya itu nama Gmail kita. Iya. Ya, nanti Enggak, dulu. passwordnya. Kita bukakan aja wes. Coba Passwordnya dulu ya. biasanya itu Ya udah, kita jawab bareng-bareng di sini ya. Nanti dicoba lagi. Loh, kok nggak bisa nih? Bentar. Karena saya udah buka dulu gitu. Coba. Belum bisa? Ntar ya. Biar sabar dulu. Belum bisa. Bentar. Aku juga nggak bisa. Ya udah, ini sama Ustazah aja. Siap-siap. Kita kerjakan sama-sama ya. Terus ada